Selamat pagi teman-teman dan Mbak Jen selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi. Kami dari kelompok pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang hunger, eating, and health. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok kami yang beranggotakan Anggi Hazel Patricia, saya sendiri Tina Lorencia, Hayala Bekti, dan O'Brien Aritolin. Makan. Makan adalah perilaku yang menarik bagi hampir semua orang. Kita semua melakukannya dan kebanyakan dari kita memperoleh kesenangan dari makan tersebut. Namun, banyak pula dari kita yang menganggap hal ini menjadi sumber masalah pribadi dan kesehatan yang serius. Sebagian besar masalah kesehatan yang berhubungan dengan pola makan terjadi di negara-negara industri yang berhubungan dengan makan terlalu banyak. Contohnya, rata-rata orang Amerika yang mengonsumsi sekitar 3.800 kalori per harinya, sekitar 2 kali lipat dari jumlah kalori yang harusnya dikonsumsi. Tingkat konsumsi yang tinggi menyebabkan peningkatan berat badan pada sebagian besar individu, yang nantinya dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Selanjutnya ada pencernaan, penyimpanan energi, dan pemanfaatan energi. Tujuan utama dari rasa lapar yang kita miliki adalah untuk meningkatkan kemungkinan makan, dan tujuan utama dari makan adalah untuk memasokkan tubuh dengan bahan pembangun molekuler dan energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berfungsi. Modul ini memberikan landasan bagi pertimbangan kita tentang kelaparan dan makan dengan memberikan gambaran singkat tentang proses pencernaan, penyimpanan, dan konversi makanan menjadi energi. Pencernaan dan penyimpanan energi dalam tubuh. Pencernaan adalah proses gastrointestinal yang memecah makanan dan menyerap unsur-unsurnya ke dalam tubuh untuk memasok energi dan nutrisi dari makanan yang masuk melalui mulut yang memiliki gigi, dan makanan mengalir melalui saluran internalnya sehingga makanan dapat dipecah dan diserap sebagian dari saluran tersebut ke dalam tubuh. Penyimpanan energi dalam tubuh. Sebagai konsekuensi pencernaan, energi dikirim ke tubuh dalam 3 bentuk, yaitu lipid, lemak, asam amino pemecah produk protein, glukosa, gula yang sederhana, yang merupakan produk pemecah karbohidrat kompleks, yaitu pati dan gula. Tubuh menggunakan energi secara terus-menerus, namun sumber energinya terputus-putus. Oleh karena itu, ia harus menyimpan energi untuk digunakan di sela-sela waktu saat tidak makan. Energi disimpan dalam 3 bentuk, yaitu lemak, glikogen, dan protein. Sebagian besar cadangan energi tubuh disimpan dalam bentuk lemak, relatif sedikit dalam bentuk glikogen dan protein. 3 tahap metabolisme energi. Yang pertama, ada fase persiapan. Ini sering dimulai dengan penglihatan, penciuman, atau bahkan hanya pemikiran makanan. Berakhir ketika makanan mulai diserap ke dalam aliran darah. Fase kedua, yaitu penyerapan, adalah periode selama energi diserap ke dalam aliran darah dari makanan memenuhi kebutuhan energi tubuh yang mendesak. Fase ketiga, yaitu fase puasa, adalah periode di mana seluruh energi yang tersimpan dari makanan sebelumnya telah digunakan dan tubuh menarik energi dari cadangannya untuk memenuhi kebutuhan energi yang mendesak. Teori kelaparan dan makan. Set point versus insentif positif. Salah satu kesulitan utama yang kita hadapi dalam mengetahui dasar-dasar kelaparan, makan, dan pengaturan berat badan adalah asumsi titik setel. Meskipun asumsi ini mendominasi pemikiran kebanyakan orang tentang kelaparan dan makan, disadari atau tidak disadari, asumsi ini tidak konsisten dengan sebagian besar buktinya. Apa sih sebenarnya asumsi set point-nya? Kebanyakan orang mengaitkan kelaparan dengan adanya defisit energi, dan mereka memandang makanan sebagai sarana yang digunakan sebagai sumber energi tubuh kembali ke tingkat optimalnya, yaitu set point energi. Gambar di samping menjelaskan mengenai asumsi set point. Setelah makan, sumber energi seseorang diasumsikan mendekati set point dan menurun setelahnya karena tubuh menggunakan energi untuk bahan bakar proses fisiologisnya. Ketika teori kelaparan dan makan, set point versus insentif positif.
Salah satu kesulitan utama yang kita hadapi dalam mengetahui dasar-dasar kelaparan, makan, dan pengaturan berat badan adalah asumsi titik setel. Meskipun asumsi ini mendominasi pemikiran kebanyakan orang tentang kelaparan dan makan, disadari atau tidak disadari, asumsi ini tidak konsisten dengan sebagian besar buktinya. Apa sih sebenarnya asumsi set point-nya? Asumsi set point, kebanyakan orang mengaitkan kelaparan dengan adanya defisit energi dan mereka memandang makanan sebagai sarana yang digunakan sebagai sumber energi tubuh kembali ke tingkat optimalnya, yaitu set point energi. Gambar di samping menjelaskan mengenai asumsi set point. Setelah makan, sumber energi seseorang diasumsikan mendekati set point dan menurun setelahnya karena tubuh menggunakan energi untuk bahan bakar proses fisiologisnya. Ketika tingkat sumber energi tubuh turun cukup jauh di bawah titik yang ditetapkan, seseorang menjadi termotivasi oleh rasa lapar untuk memulai makan lagi. Makan berlanjut sesuai dengan asumsi titik setel, sehingga tingkat energi kembali ke titik setel dan orang tersebut merasa tidak lapar. Sistem set point tampaknya diperlukan saat otak manusia dewasa dianggap tidak dapat dirubah. Karena otak tidak dapat dirubah ini menyebabkan sumber energi harus diatur secara ketat. Namun, dari situ kita menyadari bahwa otak manusia dewasa bersifat plastis dan mampu melakukan adaptasi yang cukup besar. Perspektif insentif positif. Prinsip utama dari perspektif insentif positif mengenai makan adalah makan yang dikendalikan dengan cara yang sama seperti perilaku seksual. Kita melakukan perilaku seksual bukan karena kita memiliki kekurangan internal, namun karena kita telah berevolusi untuk mendambakannya. Tekanan evolusi dari kekurangan makanan yang tidak terduga telah membentuk kita dan semua hewan berdarah panas lainnya yang membutuhkan pasokan energi terus-menerus untuk mempertahankan suhu tubuh kita, untuk memanfaatkan makanan yang baik yang ada dan memakannya. Namun, perspektif insentif positif, kehadiran makanan yang baik, atau antisipasi terhadap makanan tersebut yang biasanya membuat kita lapar, bukan defisit energi. Menurut perspektif insentif positif, tingkat rasa lapar yang kita rasakan pada waktu tertentu bergantung pada reaksi semua faktor yang mempengaruhi nilai insentif positif dari makanan. Selanjutnya yaitu faktor yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak kita makan. Pada materi ini menjelaskan faktor-faktor utama yang secara kolektif menentukan apa yang kita makan, kapan kita makan, dan berapa banyak yang kita makan. Perhatikan bahwa defisit energi tidak termasuk dalam faktor-faktor ini, meskipun defisit energi yang besar jelas meningkatkan rasa lapar dan makan. Hal ini bukanlah faktor umum bagi kita yang mudah mengakses pangan. Faktor yang mempengaruhi apa yang kita makan. Pola preferensi rasa manusia yang khas pada spesies ini bersifat adaptif, karena rasa manis dan berlemak merupakan ciri khas makanan berenergi tinggi yang kaya vitamin dan mineral, dan rasa asin merupakan ciri khas makanan kaya nutrium. Sebaliknya, rasa pahit yang tidak disukai sebagian besar manusia seringkali dikaitkan dengan racun, ditumpukan pada preferensi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi saat kita makan. Yang pertama ada kelaparan sebelum makan. Kita mungkin pernah mengalami serangan rasa lapar sebelum makan. Secara subjektif, teori-teori tersebut tampaknya memberikan dukungan kuat terhadap teori set point. Tubuh kita sepertinya berteriak, saya membutuhkan lebih banyak energi, saya tidak dapat berfungsi tanpanya, tolong beri saya makan. Namun segala sesuatunya tidak selalu seperti yang terlihat. Kondisi kelaparan Pavlovian. Selama fase pengkondisian dari salah satu eksperimennya, yang dimana memberikan tikus 6 kali makan per hari dengan interval yang tidak teratur, dan dia memberi isyarat bahwa setiap makan akan segera diberikan dengan stimulus kondisional yang bel ringan. Prosedur pengkondisian ini dilanjutkan selama 11 hari. Sepanjang fase uji percobaan berikutnya, makanan selalu tersedia, terlepas dari kenyataan bahwa subjek tidak pernah kekurangan makanan selama fase pengujian. Mereka mulai makan setiap kali bel dan lampu dibunyikan meskipun mereka baru saja selesai makan. Faktor yang mempengaruhi berapa banyak kita makan. Yang pertama ada sinyal kepuasan. Makanan yang ada di usus dan glukosa yang masuk ke dalam darah dapat memicu sinyal kenyang yang menghambat konsumsi selanjutnya. Sinyal-sinyal ini bergantung pada volume dan kepadatan nutrisi makanan.
Yang kedua, shame eating. Shame eating menunjukkan bahwa sinyal kenyang dari usus atau darah tidak diperlukan untuk mengakhiri makanan. Dalam eksperimen makanan palsu, makanan dikunyah dan ditelan oleh subjek. Namun, alih-alih melewati kerongkongan, subjek ke dalam tubuh, ia keluar dari tubuh melalui tabung yang ditanamkan. Yang ketiga, efek makan dan kepuasan. Saat kita menghadiri pesta makan malam, kita mungkin mengalami kelemahan utama dari teori set point tentang rasa kenyang. Jika makanan pembuka disajikan, kita akan melihat bahwa sejumlah makanan kecil yang dikonsumsi sebelum makan justru meningkatkan rasa lapar, bukan menguranginya. Ini adalah efek hidangan pembuka. Agaknya, hal ini terjadi karena konsumsi makanan dalam jumlah kecil sangat efektif dalam menimbulkan respon fase sefalik. Makanan kecil yang dikonsumsi sebelum makan justru meningkatkan rasa lapar, bukan menguranginya. Selanjutnya, ada ukuran pelayanan dan kepuasan. Dalam eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah konsumsi dipengaruhi oleh ukuran atau porsi. Semakin besar porsinya, semakin besar pula kecenderungan kita untuk makan. Yang kelima, ada pengaruh sosial dan kepuasan. Perasaan kenyang juga tergantung pada apakah kita makan sendiri atau bersama dengan orang lain. Orang yang mengonsumsi bersama orang lain akan mengonsumsi lebih banyak. Yang keenam, ada kepuasan khusus sensori. Jumlah dari rasa yang tersedia setiap kali makan mempunyai pengaruh besar terhadap ukuran makanannya. Selanjutnya, penelitian fisiologis tentang kelaparan dan kekenyangan. Kini, setelah kita mempelajari teori set point, perspektif intensif positif, dan beberapa faktor dasar yang mempengaruhi mengapa, kapan, dan berapa banyak yang kita makan, maka pada saat ini kita akan mempelajari 6 bidang penelitian terkemuka tentang fisiologis kelaparan dan rasa kenyang. Peran kadar glukosa darah dalam kelaparan dan rasa kenyang. Upaya untuk menghubungkan kadar glukosa darah dengan pola makan sebagian besar tidak berhasil. Namun, terdapat minat baru terhadap peran glukosa dalam pengaturan pola makan pada tahun 1990-an, seiring dengan berkembangnya metode pemantauan kadar glukosa darah secara terus-menerus. Dalam percobaan klasik, pada 1995, tikus ditempatkan dengan akses bebas terhadap makan dan air, dan kadar glukosa darah mereka terus dipantau. Dalam situasi ini, kadar glukosa darah awal jarang berfluktuasi lebih dari 2%. Namun, sekitar 10 menit sebelum makan dimulai, kadarnya turun dengan cepat sekitar 8%. Bukti ini tidak mendukung penafsiran glukostatik. Pengamatan ini menjelaskan bahwa penurunan glukosa darah sebelum makan menyebabkan rasa lapar. Berikut adalah 4 pengamatan yang mendukung pandangan ini. Yang pertama, durasi penurunan glukosa tidak konsisten dengan gagasan bahwa penurunan tersebut mencerminkan penurunan energi tubuh secara bertahap. Hal ini terjadi secara tiba-tiba tepat sebelum makan dimulai. Yang kedua, menghilangkan penurunan glukosa darah sebelum makan tidak berarti menghilangkan waktu makan. Yang ketiga, jika makan yang diharapkan tidak disajikan, glukosa darah akan segera kembali ke tingkat sebelumnya. Yang keempat, kadar glukosa dalam cairan ekstraseluler yang mengelilingi neuron sistem saraf pusat tetap relatif konstan, bahkan ketika kadar glukosa darah dalam sirkulasi umum turun. Evolusi penelitian tentang peran inti hipotalamus dalam kelaparan dan rasa kenyang. Seperti yang kita ketahui, peran inti awal dipandu oleh asumsi yang terlalu sederhana, bahwa satu inti hipotalamus diperlakukan untuk mengendalikan rasa lapar dan yang lain diperlakukan untuk mengendalikan rasa kenyang. Penelitian yang lebih baru telah menghilangkan pemikiran sederhana seperti itu. Dalam pemikiran ini telah berkembang pesat. Pada tahun 1950-an, tikus pernah dijadikan percobaan untuk menunjukkan perilaku makan dikendalikan oleh dua wilayah hipotalamus, rasa kenyang oleh hipotalamus ventromedial dan hipotalamus lateral. Peran saluran pencernaan dan rasa kenyang. Temuan Cannon memunculkan teori bahwa lapar adalah perasaan kontraksi yang disebabkan oleh perut kosong, sedangkan kenyang adalah perasaan kembung. Namun, dukungan terhadap teori ini dan minat terhadap peran saluran cerna dalam rasa lapar dan rasa kenyang dengan cepat memudar seiring dengan ditemukan pasien manusia yang perutnya telah diangkat melalui pembedahan dan esofagasinya telah dihubungkan langsung ke perut mereka.
Usus 12 jari, segmen pertama dari usus kecil yang biasanya membawa makanan keluar dari perut, terus melaporkan perasaan lapar dan kenyang, dan terus mempertahankan berat badan normal dengan makan lebih banyak dalam ukuran yang lebih kecil. Sirkuit hipotalamus, peptida, dan usus. Terdapat banyak bukti bahwa beberapa peptida dapat berfungsi sebagai sinyal rasa kenyang. Banyak peptida usus telah terbukti berkaitan dengan reseptor di otak, khususnya di area hipotalamus, yang terlibat dalam metabolisme energi. Misalnya, nucleus arcuata dan beberapa dari peptida usus menghasilkan perubahan metabolisme yang mengurangi asupan makanan. Serotonin dan rasa kenyang. Neuron transmitter serotonin monoaminergik adalah bahan kimia lain yang tampaknya berperan dalam metabolisme dan makan. Bukti awal peran ini datang dari serangkaian penelitian tentang rasa kenyang pada tikus. Dan dalam penelitian ini, rasa kenyang yang dihasilkan serotonin ditemukan memiliki 3 sifat utama. Selanjutnya, sindrom Prader-Willi, pasien dengan kelaparan yang tak terpuaskan. Sindrom Prader-Willi ini terbukti penting dalam penemuan mekanisme saraf rasa lapar dan kenyang. Seseorang dengan sindrom Prader-Willi yang diakibatkan oleh kecelakaan replikasi kromosom mengalami rasa lapar yang tak terpuaskan. Sedikit atau tidak ada rasa kenyang, dan metabolisme yang sangat lambat. Singkatnya, pasien Prader-Willi bertindak seolah-olah dia sedang kelaparan. Gejala fisik dan neurologisis umum lainnya itu termasuk otot lemah, tangan dan kaki kecil, kesulitan makan pada masa bayi, tantrum, kompulsif, dan pengelupasan kulit. Jika tidak diobati, sebagian besar pasien akan menumpuk lemak dalam jumlah besar dan mereka lebih sering meninggal pada usia dewasa awal karena diabetes, penyakit jantung, atau juga bisa kelainan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan massa lemak. Bahkan ada yang meninggal karena sering meraih hingga perutnya terbelah. Regulasi berat badan, set point versus setting point. Salah satu kekuatan teori set point tentang makan adalah bahwa teori tersebut juga menjelaskan pengaturan berat badan. Anda telah mengetahui bahwa teori set point sebagian besar tidak sejalan dengan fakta tentang pola makan. Namun, seberapa baik teori tersebut mempengaruhi pengaturan berat badan? Tentu saja, banyak orang dalam budaya kita percaya bahwa berat badan diatur oleh titik setel lemak tubuh. Mereka juga percaya bahwa ketika timbunan lemak berada di bawah titik setel seseorang akan menjadi lebih lapar dan akan lebih banyak, yang mengakibatkan kembalinya kadar lemak tubuh ketika titik setel orang tersebut. Dan sebaliknya, mereka juga percaya bahwa ketika timbunan lemak berada di atas titik setel seseorang akan menjadi kurang lapar dan makan lebih sedikit, sehingga kadar lemak tubuh kembali ke titik setelnya. Set point tentang berat badan dan makan. Berikut ada 3 bukti yang menentang aspek fundamental dari banyak teori set point pengaturan berat badan. Yang pertama, ada variabilitas berat badan. Mekanisme titik aset seharusnya membuat orang dewasa tidak menambah atau menurunkan berat badan dalam jumlah besar. Namun, banyak orang dewasa mengalami perubahan berat badan yang besar dan bertahan lama. Pemikiran set point runtuh karena epidemi makan berlebihan yang saat ini melanda masyarakat restoran cepat saji. Yang selanjutnya ada set point dan kesehatan. Salah satu implikasi teori titik setel dalam pengaturan berat badan adalah bahwa titik setel setiap orang adalah optimal untuk kesehatan orang tersebut, atau setidaknya tidak bertentangan dengan kesehatan yang baik. Inilah sebabnya mengapa psikolog pop umumnya menyarankan orang untuk mendengarkan kebijaksanaan tubuh mereka dan makan sebanyak yang mereka butuhkan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya,
Ketiga, ada pengaturan berat badan dengan perubahan efisiensi pemanfaatan energi. Tentu saja, bagaimana caranya banyaknya makanan yang dimakan seseorang akan berpengaruh terhadap berat badannya. Namun, kini jelas bahwa tubuh mengendalikan kadar lemaknya tingkat tertentu dengan mengubah efisiensi penggunaan energi. Ketika tingkat lemak tubuh seseorang menurun, orang tersebut akan mulai menggunakan sumber energi secara lebih efisien, yang membatasi penurunan berat badan lebih lanjut. Points dan settling point dalam pengendalian berat badan. Beberapa ulasan terkemuka mengenai penelitian mengenai pengaturan kelaparan dan berat badan secara umum, mengakui bahwa model set point yang ketat tidak dapat menjelaskan fakta pengaturannya berat badan, dan mereka menganjurkan model yang lebih fleksibel, karena model set point lemak tubuh masih mendominasikan pemikiran banyak orang. Kami ingin mengulas keunggulan utama model regulasi alternatif dengan lebih fleksibel, yaitu model settling point. Menurut model settling point, berat badan cenderung melayang di sekitar alam titik penyelesaian, tingkat di mana berbagai faktor yang mempengaruhi berat badan mencapai keseimbangan. Idenya adalah ketika kadar lemak tubuh meningkat, terjadi perubahan yang cenderung membatasi peningkatan lebih lanjut, sampai akan tercapai keseimbangan antar semua faktor yang mendorong penambahan berat badan dan semua faktor yang akan menghambatnya. Kita akan masuk ke materi manusia makan berlebihan. Itu akan menyebabkan mekanisme dan perawatannya. Ini adalah poin penting dalam bab ini karena dimulai dengan menjelaskan epidemi makanan berlebihan saat ini, dampak buruknya terhadap kesehatan dan umur panjang. Kemudian seiring berjalannya pembelajaran ini, kita akan mengetahui bahwa banyak kepercayaan umum tentang pola makan dan pengaturan berat badan tidak sesuai dengan bukti yang ada. Nah, yang terpenting kita ditantang untuk memikirkan pola makan dan pengaturan berat badan dengan cara buat yang lebih konsisten dengan bukti terkini. Sekarang, setelah kita dipersenjatai dengan cara berpikir baru, di pembelajaran ini diakhiri dengan diskusi tentang makanan berlebihan, anoreksia, dan bulimia, serta pengobatannya. Makanan berlebihan, siapa yang perlu khawatir? Hampir setiap orang perlu khawatir dengan masalah makanan berlebihan. Jika saat ini Anda makan berlebihan, alasan Anda khawatir ya jelas hubungannya antara penumpukan lemak pada tubuh dan bisa juga kesehatan yang buruk telah berulang kali didokumentasikan, dilihat-lihat ya. Selain itu, ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki kadar lemak tubuh lebih tinggi, namun sehat secara metabolik, memiliki resiko lebih besar terkena masalah kesehatan. Dan resikonya tidak hanya terhadap kesehatan diri sendiri. Contoh, untuk wanita dengan kadar lemak tubuh yang tinggi mempunyai resiko lebih tinggi untuk memiliki bayi dengan masalah kesehatan. Bahkan jika makan berlebihan, tetapi saat ini kita langsing, ada hal yang perlu dikhawatirkan. Banyak orang yang langsing di masa mudanya, tapi menumpuk timbun lemak dalam jumlah besar seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, makan berlebihan menyebabkan epidemi. Mari kita mulai analisis kita tentang makanan berlebihan dengan mempertimbangkan tekanan yang mungkin menyebabkan evolusi makanan dan pengaturan berat badan kita. Dipercaya bahwa selama evolusi persediaan makanan yang tidak konsisten merupakan salah satu ancaman utama bagi kelangsungan hidup. Hasilnya, individu yang paling kuat kemungkinan besar akan melakukannya adalah yang lebih menyukai makanan berkalori tinggi, makan sesuai kapasitas saat makan tersedia, menyimpan kelebihan kalori sebanyak mungkin dalam bentuk lemak tubuh, dan menggunakan simpanan kalori mereka seefisien mungkin. Individu yang tidak memiliki karakteristik ini kemungkinan besar tidak akan bertahan hidup dalam kondisi kekurangan makanan, atau musim dingin yang keras, sehingga karakteristik ini akan diwariskan kepada generasi yang akan mendatang. Mengapa beberapa orang menambah berat badan karena makanan berlebihan, sementara lainnya tidak? Banyak faktor yang menyebabkan beberapa orang makan lebih banyak dibandingkan orang lain yang memiliki akses serupa terhadap makanan. Misalnya, beberapa orang mengonsumsi lebih banyak energi karena mereka memiliki preferensi yang kuat terhadap
rasa makanan berkalori tinggi. Beberapa orang mengonsumsi lebih banyak karena mereka dibesarkan dalam keluarga atau budaya yang mendorong makan berlebihan, dan ada pula yang mengonsumsi lebih banyak karena mereka mempunyai respon fotosensorik yang besar terhadap penglihatan atau penciuman makanan. Mengapa program penurunan berat badan seringkali tidak efektif? Gambar di sebelah akan menggambarkan jalannya program penurunan berat badan pada umumnya. Sebagian besar program penurunan berat badan tidak berhasil, dalam arti bahwa seperti yang diperkirakan oleh model titik penyelesaian, sebagian besar berat badan yang hingga akan diperoleh kembali setelah pelaku diet, seorang yang diet, berhenti mengikuti program dan kondisi semua kembali normal. Kunci penurunan berat badan permanen adalah perubahan gaya hidup permanen yang dalam banyak kasus lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Olahraga memiliki banyak efek yang meningkatkan kesehatan, namun terlepas dari kepercayaan umum bahwa olahraga adalah metode paling efektif untuk menurunkan berat badan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga memberikan kontribusi yang kurang dari yang diperkirakan oleh model titik penyelesaian. Sebagian besar berat badan yang hilang akan diperoleh kembali setelah pelaku diet berhenti mengikuti program akan kondisi semula normal. Kunci penurunan berat badan permanen adalah perubahan gaya hidup permanen yang banyak kasus lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Leptin dan pengaturan lemak lebih dari sekadar gudang energi pasif secara aktif yang melepaskan hormon peptida yang disebut leptin. 3 subbagian berikut menjelaskan. Yang pertama, ada penemuan leptin. Yang kedua, ada bagaimana penemuan mendorong pengembangan pendekatan baru dalam pengobatan manusia yang makan berlebihan. Yang ketiga, bagaimana pemahaman bahwa leptin dan insulin merupakan sinyal umpan balik yang mengarah pada penemuan inti hipotalamus yang berperan penting dalam pengaturan lemak tubuh. Pengobatan makan berlebihan dengan kadar lemak tubuh tinggi. Karena makan berlebihan dan kadar lemak tubuh yang tinggi merupakan masalah kesehatan yang serius. Terdapat banyak upaya untuk mengembangkan pengobatan yang efektif. Beberapa di antaranya misalnya pengobatan leptin yang baru saja Anda baca. Terdapat 2 pengobatan yang berbeda pada tahap perkembangan berbeda, yaitu agonis serotonergik dan bedah lambung. Anoreksia dan bulimia gugup. Pembelajaran ini diakhiri dengan diskusi tentang 2 gangguan makanan konsumsi, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan konsumsi rendah. Penderita anoreksia makan hanya sedikit sehingga mengalami penurunan berat badan yang mengancam kesehatannya. Meskipun terlalu kurus, mereka sering menganggap dirinya gemuk. Anoreksia nervosa ini merupakan kondisi serius. Sekitar 4% kasus yang terdiagnosa, komplikasi akibat kelaparan mengakibatkan kematian, dan terdapat angka bunuh diri yang tinggi di antara penderita anoreksia. Selanjutnya, bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah kelainan yang ditandai dengan periode tidak makan yang diselamatkan sebanyak-banyaknya atau makan makanan dalam jumlah besar dalam jangka waktu singkat, yang diikuti dengan upaya untuk segera menghilangkan kalori yang dikonsumsinya dari dalam tubuh dengan cara pembersihan melalui muntah atau penggunaan obat pencahar enema atau diuretik berlebihan, atau melalui olahraga berlebihan. Penderitaan bulimia mungkin kelebihan berat badan atau berat badan normal. Mereka yang kekurangan berat badan biasanya didiagnosis menderita penyakit ini. Makan berlebihan membersihkan anoreksia. Bulimia nervosa adalah kondisi yang serius. Angka kematian penderita bulimia adalah sekitar 4%.
Hubungan antara anoreksia dan bulimia. Untuk pertanyaan ini tergantung pada sudut pandang seseorang. Dari sudut pandang dokter, penting untuk membedakan gangguan-gangguan ini, karena kelaparan menghasilkan masalah kesehatan yang berbeda dibandingkan dengan makan berlebihan dan buang air besar secara berulang-ulang. Misalnya, penderita anoreksia seringkali memerlukan pengobatan karena berkurangnya metabolisme bradikardi, yaitu detak jantung yang lambat, hipotensi yang tekanan darah rendah, hipotermia atau suhu tubuh yang rendah, dan bisa juga dananemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Sebaliknya, penderita bulimia seringkali memerlukan pengobatan untuk iritasi dan peradangan esofagus, yaitu kekurangan vitamin dan mineral, ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi dari reflux asam. Meskipun anoreksia dan bulimia nervosa tampak seperti kelainan yang sangat berbeda, dari sudut pandang dokter, para ilmuwan seringkali menganggap lebih tepat untuk memandang keduanya sebagai variasi dari kelainan yang sama. Menurut pandangan ini, baik anoreksia maupun bulimia bermula dari obsesi terhadap citra tubuh dan kelangsingan serta upaya ekstrem untuk menurunkan berat badan. Penderita anoreksia atau bulimia sama-sama berusaha menurunkan berat badan dengan diet ketat, namun penderita bulimia kurang mampu mengendalikan nafsu makannya, sehingga masuk ke dalam siklus kelaparan, makan sebanyak-banyaknya, dan buang air. Selanjutnya, anoreksia dan insentif positif. Nilai insentif positif dari makanan bagi pasien anoreksia kurang mendapatkan perhatian sebagian karena pasien anoreksia sering menunjukkan minat yang besar terhadap makanan. Fakta bahwa banyak pasien anoreksia tanpa terobsesi dengan makanan terus-menerus membicarakan dan memikirkannya dan menyiapkan untuk orang lain tampak menunjukkan bahwa makanan masih memiliki nilai insentif positif yang tinggi bagi mereka. Namun, untuk menghindari kebingungan, perlu diingat bahwa insentif positif, beberapa penelitian telah meneliti nilai insentif positif dari berbagai rasa pada pasien anoreksia. Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa nilai insentif positif dari berbagai rasa lebih rendah pada pasien anoreksia dibandingkan pada kontrol. Namun, penelitian ini biasanya meremehkan pentingnya pengurangan nilai insentif positif makanan dalam etiologi anoreksia nervosa. Kita dapat memperoleh wawasan mengenai dampak anoreksia nervosa terhadap nilai insentif positif dari makanan hanya dengan membandingkan individu penderita anoreksia dengan orang kelaparan dengan berat badan yang sama. Pertimbangkan perilaku relawan yang menjalani semi-starvasi dan bandingkan dengan penderita anoreksia. Ketika ditanya bagaimana rasa kelaparan, salah satu relawan kelaparan akan menjawab, "Aku menunggu waktu makan. Ketika tiba, saya makan perlahan-lahan dan membuat makanan bertahan selama mungkin." Menunya tidak pernah monoton meskipun sama hari atau kualitasnya buruk. Ini adalah makanan dan semua makanan rasanya enak. Bahkan roti kotor di jalanan pun terlihat menggugah selera. Anoreksia nervosa, sebuah hipotesis. Dominan dalam set point dalam penelitian mengenai regulasi kelaparan dan makan telah mengakibatkan kurangnya penelitian terhadap salah satu teka-teki utama anoreksia. Mengapa peningkatan berat badan adaptif dalam nilai insentif positif makanan akan terjadi pada korban kelaparan yang tidak terjadi pada orang kelaparan karena anoreksia? Dalam kondisi kelaparan, nilai insentif positif dari makanan biasanya meningkat ke tingkat yang sangat tinggi sehingga sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang yang sedang kelaparan, tidak peduli seberapa terkendalinya, kaku, obsesif, dan termotivasi, orang tersebut dapat menahan diri untuk tidak makan dalam keadaan kelaparan. Kehadiran makanan yang enak, mengapa?
Mekanisme perlindungan ini tidak diaktifkan pada anoreksia berat merupakan pertanyaan mendesak tentang etiologi anoreksia nervosa. Kami yakin sebagian jawaban terletak pada penelitian Woods dan rekan-rekannya yang mengenai efek fisiologi yang tidak menyenangkan dari makanan. Pada awal makan, orang biasanya berada dalam keseimbangan homeostasis, dan homeostasis ini terganggu oleh pemasukan kalori secara tiba-tiba. Bagian lagi dari jawaban terletak pada temuan bahwa dampak buruk dari makanan jauh lebih besar lebih besar pada orang yang makan sedikit. Makanan yang menyukai individu yang kekurangan makanan, bukti mengenai dampak sangat bahaya dari makanan terhadap manusia. Makanan yang dikonsumsi oleh penderita anoreksia dapat menghasilkan bagaimana keengganan terhadap rasa yang mengurangi motivasi untuk makan. Hipotesis ini perlu dijawab dengan implikasi terhadap pengobatan. Pasien anoreksia atau siapapun yang mengalami kekurangan gizi parah tidak boleh didorong atau bahkan diizinkan untuk makan. Mereka harus diberi makan atau diberi makanan dalam jumlah kecil secara berkala sepanjang hari. Hubungan antara anoreksia dan bulimia menurut sudut pandang dokter adanya pentingnya untuk membedakan kelainan anoreksia nervosa dan bulimia karena kelaparan menghasilkan masalah kesehatan yang berbeda dibandingkan dengan makan berlebihan dan buang air secara berulang-ulang. Biasanya penderita anoreksia mengalami berkurangnya metabolisme, bradikardia, detak jantung lambat atau hipotensi, tekanan darah rendah, hipotermia, suhu tubuh rendah, dan anemia kekurangan sel darah merah. Sedangkan kalau penderita bulimia mengalami iritasi peradangan esofagus, kekurangan vitamin dan mineral, ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, dan reflux asam. Internal regulation adalah perangkat aturan dan prosedur yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur operasional dan perilaku karyawan, memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan mematuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, peraturan internal berperan penting dalam membangun budaya kerja yang konsisten dan efisien. Peraturan internal dapat mencakup berbagai aspek, tergantung pada kebutuhan dan tujuan spesifik dari organisasi atau perusahaan tersebut. Misalnya, peraturan internal dapat mencakup kode etik yang menguraikan standar perilaku yang diharapkan dari karyawan dan bagaimana mereka harus berinteraksi satu sama lain dengan pelanggan. Selain itu, peraturan internal juga dapat mencakup kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana data dan informasi pribadi karyawan dan klien harus ditangani. Ini penting untuk memastikan bahwa privasi semua pihak yang terlibat dihormati dan dilindungi. Peraturan internal juga dapat mencakup berbagai peraturan lainnya, tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi. Namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk memberikan kerangka kerja bagi operasional organisasi dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien, etis, dan sah secara hukum. Regulasi suhu adalah proses biologis yang penting memungkinkan tubuh hewan dan manusia untuk menjaga suhu dalam batas normal. Meskipun ada variasi suhu lingkungan, ini adalah bagian penting dari homeostatis atau keseimbangan internal tubuh yang memastikan fungsi organ yang optimal di berbagai kondisi lingkungan. Regulasi suhu melibatkan serangkaian mekanisme fisiologi kompleks. Salah satu bagian penting dari proses ini adalah produksi dan hilangnya panas. Tubuh memproduksi panas melalui metabolisme, dan kehilangan panas terjadi melalui proses seperti radiasi, konduksi, konveksi, dan penguapan. Contohnya ada dua, yaitu 1. Tubuh juga memiliki berbagai cara untuk menyesuaikan suhu internalnya sesuai kebutuhan. Misalnya saat suhu tubuh menurun, tubuh dapat meningkatkan suhu dengan bergetar dan menggigil, proses yang menghasilkan panas melalui aktivitas otot. Di sisi lain, ketika suhu tubuh terlalu tinggi, tubuh dapat menurunkannya melalui penguapan keringat, proses yang membantu mendinginkan kulit dan menurunkan suhu tubuh. 2. Secara keseluruhan, regulasi suhu adalah proses vital yang memungkinkan tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan suhu lingkungan dan mempertahankan suhu internal yang stabil, yang penting untuk kelangsungan hidup dan fungsi organ yang sehat. Homeostatis dan allostatis. Homeostatis adalah proses biologis penting di mana organisme menjaga stabilitas lingkungan internalnya, meskipun ada perubahan dalam lingkungan eksternal.
Proses ini melibatkan pengaturan berbagai faktor seperti suhu tubuh, tingkat gula darah, dan keseimbangan air dan elektrolit. Mekanisme ini memastikan bahwa semua proses biologis dalam tubuh berjalan dengan efisien dan efektif, memungkinkan organisme untuk bertahan dan berfungsi dengan baik. Contohnya, jika suhu lingkungan menurun, hemostatis akan memicu tubuh untuk menghasilkan panas dan mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Ini memungkinkan melibatkan menggigil atau meningkatkan metabolisme tubuh. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa suhu tubuh tetap dalam rentang yang aman dan optimal untuk fungsi sel dan organ. Sedangkan allostatis adalah konsep yang relatif baru dalam biologi. Ini merujuk pada proses penyesuaian yang dinamis yang dilakukan tubuh untuk menjaga homeostatis dalam menghadapi stres atau ancaman. Allostatis melibatkan perubahan dalam fungsi tubuh untuk menghadapi tantangan dan mencapai keseimbangan yang baru. Ini berbeda dengan homeostatis, yang berfokus pada pemeliharaan keseimbangan internal yang konstan. Sementara itu, dalam situasi stres seperti menghadapi predator atau situasi bahaya lainnya, allostatis memungkinkan akan memicu tubuh untuk melakukan serangkaian perubahan. Ini bisa mencakup meningkatkan detak jantung dan aliran darah ke otot, memungkinkan organisme untuk melarikan diri atau berjuang. Setelah situasi stres berlalu, tubuh akan kembali ke keadaan keseimbangan. Menjaga suhu tubuh yang stabil dan tinggi memiliki beberapa keuntungan yang signifikan. Keuntungan pertama adalah bahwa suhu tubuh yang tinggi dapat membantu mempercepat proses metabolisme dalam tubuh. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh yang membantu menjaga kehidupan organisme. Dengan suhu tubuh yang tinggi, proses metabolisme dapat berjalan lebih cepat, yang berarti tubuh dapat mengelola nutrisi dan energi secara lebih efisien dan efektif. Keuntungan kedua dari suhu tubuh yang stabil dan tinggi adalah bahwa hal ini dapat membantu sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Suhu tubuh yang tinggi dapat memicu respon imun yang lebih kuat terhadap patogen atau mikroorganisme berbahaya, sehingga membantu melindungi tubuh dari berbagai jenis infeksi. Keuntungan ketiga adalah suhu tubuh yang tinggi dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Hal ini karena suhu tubuh yang tinggi dapat meningkatkan aliran darah ke area yang terluka, yang dapat membantu dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Namun, penting untuk diingat bahwa suhu tubuh yang terlalu tinggi bisa berbahaya. Suhu tubuh yang sangat tinggi dapat menandakan adanya kondisi medis yang serius, seperti demam atau infeksi. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau suhu tubuh dan mencari bantuan medis jika suhu tubuh terasa terlalu tinggi atau tidak normal. Mekanisme otak, brain mekanisme atau mekanisme otak merujuk pada bagaimana berbagai struktur di otak bekerja sama untuk menghasilkan perilaku dan fungsi kognitif. Mekanisme ini melibatkan komunikasi yang sangat kompleks antara jutaan sel saraf atau neuron yang ada di otak kita. Neuron ini memiliki tugas utama untuk mengirim dan menerima pesan melalui sinyal elektrik dan kimia. Sinyal-sinyal ini kemudian diolah oleh otak dan dijadikan sebagai penggerak dari berbagai fungsi tubuh dan psikis kita. Mulai dari gerakan fisik yang kita lakukan setiap hari seperti berjalan, berlari, atau bahkan gerakan-gerakan halus seperti menulis dan menggambar. Semuanya dikendalikan oleh otak melalui jaringan neuron ini. Tak hanya itu, mekanisme otak juga mempengaruhi bagaimana yang berpikir dan merasakan sesuatu. Setiap pikiran dan perasaan yang kita miliki, baik itu positif maupun negatif, semuanya diproses oleh otak kita melalui mekanisme ini. Bahkan, kemampuan kita untuk mengingat sesuatu, baik itu ingatan jangka pendek maupun jangka panjang, juga sangat tergantung pada bagaimana otak kita bekerja. Secara keseluruhan, mekanisme otak sangat penting dalam mengatur hampir semua aspek kehidupan kita. Tanpa mekanisme ini, kita mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai manusia. Mekanisme of water regulation atau regulasi air dalam tubuh manusia adalah suatu proses yang sangat penting dan melibatkan berbagai mekanisme yang kompleks. Salah satu komponen utama adalah ginjal yang memiliki peran sentral dalam mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh. Ginjal melakukan ini melalui proses reabsorpsi dan sekresi. Reabsorpsi adalah proses di mana air dan zat-zat terlarut di dalamnya diserap kemudian oleh tubuh dari ginjal. Sekresi di sisi lain adalah proses di mana zat-zat yang tidak diinginkan atau berlebihan dalam darah dikeluarkan melalui urin.
Dengan cara ini, ginjal berfungsi sebagai filter untuk membantu mempertahankan keseimbangan air dan zat-zat terlarut dalam tubuh. Dua hormon yang memainkan peran penting dalam proses ini adalah hormon antidiuretik atau ADH dan aldosteron. ADH bertugas mengatur dan menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal. Dengan kata lain, ADH membantu tubuh menyimpan air ketika diperlukan sehingga mencegah dehidrasi. Sementara itu, aldosteron adalah hormon yang membantu mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh dengan meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di ginjal. Aldosteron juga berfungsi untuk memastikan bahwa keseimbangan elektrolit dalam tubuh tetap terjaga, yang sangat penting untuk fungsi sel-sel dan organ-organ tubuh lainnya. Hunger atau kelaparan mengacu pada studi tentang bagaimana otak dan sistem saraf terkait dengan perilaku makan dan rasa lapar. Biasanya rasa lapar dipicu oleh berkurangnya energi yang tersedia dalam tubuh yang dikomunikasikan ke otak melalui berbagai sinyal kimia dan fisik. Otak kemudian mengirim sinyal lapar yang memicu keinginan untuk makan. Konsep ini penting dalam memahami gangguan makan dan kondisi lain terkait dengan diet dan nutrisi. Digestion and food selection. Pencernaan adalah proses di mana tubuh memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil yang dapat diserap dan digunakan sebagai energi. Ini melibatkan proses mekanis dan kimia. Pemilihan makanan memainkan peran penting dalam pencernaan. Tubuh memerlukan pola makan seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Setiap zat gizi memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh yang diperoleh dari sumber makanan yang berbeda. Sistem termasuk mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, dan usus besar bekerjasama untuk menyerap nutrisi dari makanan. Enzim dan cairan pencernaan dikeluarkan pada tahap yang berbeda untuk memecahkan makanan. Karbohidrat dipecahkan menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nutrisi ini kemudian diserap ke dalam aliran darah dan diangkut ke berbagai sel organ untuk reproduksi energi dan fungsi lainnya. Penting untuk membuat pilihan makanan sehat untuk mendukung pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Dianjurkan untuk mengonsumsi makanan kayak buah-buahan, sayuran, biji, protein, lemak, dan lain-lain. Penting juga untuk mengunyah makanan secara menyeluruh dan makan dengan kecepatan sedang untuk membantu pencernaan. Ingat, pencernaan adalah proses kompleks yang memerlukan pemilihan makanan yang tepat, kebiasaan makan yang cermat yang untuk menyerapkan nutrisi yang optimal dan secara keseluruhan. Food selection and behavior. Pemilihan dan perilaku makanan berkaitan erat dan dapat berdampak besar pada kesehatan kita. Saat ini kita memilih apa yang kita makan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan kita. Salah satu faktor penting adalah frekuensi rasa kita cenderung memilih makanan yang menurut kita menyenangkan dan memuaskan. Faktor lainnya adalah pengetahuan gizi. Orang yang mempunyai pengetahuan yang baik mengenai nutrisi akan lebih mungkin untuk membuat pilihan makanan yang sehat. Memahami nilai gizi berbagai makanan dapat membantu kita memilih yang memenuhi kebutuhan makanan kita. Keyakinan dan nilai-nilai pribadi juga berperan dalam pemilihan makanan. Keyakinan ini dapat membentuk pemilihan makanan dan perilaku mereka. Ketersediaan dan aksesibilitas makanan juga dipengaruhi pilihan kita. Faktor-faktor seperti lokasi, pendapatan, dan keterjangkauan pangan dapat mempengaruhi jenis makanan yang tersedia bagi kita. Terakhir, emosi dan kondisi psikologis kita dapat mempengaruhi pilihan makanan kita. Stres, kebosanan, dan makan secara emosional dapat membantu menyebab perilaku makanan yang sehat. Mengembangkan kebiasaan makan yang penuh perhatian dapat membantu kita membuat pilihan makanan yang lebih sadar dan seimbang. Kesimpulannya, pemilihan dan perilaku makanan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti preferensi rasa, pengetahuan gizi, keyakinan pribadi, kesadaran makanan, dan keadaan emosional. Oral factors. Faktor mulut mengacu pada berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan mulut. Faktor-faktor ini dapat berdampak signifikan terhadap kebersihan dan kesejahteraan mulut secara keseluruhan. Beberapa faktor utama yang perlu dipindahkan meliputi 1. Kebersihan mulut, 2. Pola makan dan nutrisi, 3. Kebiasaan gaya hidup, 4. Perawatan gigi. The stomach and intestines. Lambung dan usus merupakan organ vital dalam sistem pencernaan. Lambung bertanggung jawab untuk memecah makanan melalui sekresi cairan lambung dan kontraksi otot. Ia juga berperan dalam menyerap nutrisi tertentu. Usus terdiri dari usus halus dan usus besar. Usus halus ada tempat terdiri sebagai besar menyerap nutrisi karena luas permukaan yang besar. Sebaliknya usus besar bertanggung jawab dengan elektrolit serta pembentukan dan pembuangan fases. Bersama-sama lambung dan usus bekerja secara harmonis untuk memecahkan makanan, memfiltrasi nutrisi, dan menyeimbangkan dari tubuh. Glukos, insulin, glukagon. Glukosa merupakan salah satu jenis gula yang berfungsi sebagai energi penting bagi tubuh. Itu beroleh dari makanan kita konsumsi
dan diangkut melalui aliran darah ke berbagai tubuh. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas yang membantu mengatur kadar gula darah. Hal ini memungkinkan glukosa memasuki sel di mana ia dapat digunakan sebagai energi atau disimpan untuk mendikungkan hati. Insulin membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dengan meningkatkan penyerapan glukosa dari aliran darah. Glukagon adalah hormon lain yang diproduksi oleh pankreas yang bekerja melalui insulin. Ketika kadar gula darah rendah, seperti saat puasa atau olahraga intens, glukagon dilepaskan untuk merasakan hati melepaskan simpanan glukosa ke dalam aliran darah. The lateral hypothalamus. Hipotalamus lateral adalah wilayah otak yang memainkan peran penting dalam mengatur berbagai fungsi fisiologis. Penelitian telah menunjukkan bahwa kerusakan pada hipotalamus lateral dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan yang parah. Memahami fungsi hipotalamus lateral penting untuk mempelajari perilaku makan dan mengembangkan intervensi potensial untuk mengatur nafsu makan dan gangguan makan. Medial areas of hypothalamus. Area medial hipotalamus memainkan peran penting dalam mengatur berbagai fungsi dan perilaku psikologis. Inti ventromedial terlibat dalam pengaturan perilaku makan dan rasa kenyang. Nucleus arcuata bertanggung jawab untuk mengatur perluasan hormon dari kelenjar pituiter. Inti dorsomedial terlibat dalam pengendalian agresi, termoregulasi, dan respon stres. Secara keseluruhan, area medial hipotalamus memainkan peran penting untuk menjaga homeostatis. Eating disorder, gangguan makanan adalah kondisi kesehatan mental yang serius yang ditandai dengan kebiasaan makan yang tidak normal dan gambaran tubuh yang menyimpang. Anoreksia nervosa adalah kelainan kompleks yang melibatkan pembatasan asupan makanan secara parah yang menyebabkan penurunan berat badan secara signifikan dan rasa takut yang kuat terhadap kenaikan berat badan. Bulimia nervosa ditandai dengan episode makan berlebihan, di mana individu mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat dan merasa kehilangan kendali atas makanannya. Gangguan makanan berlebihan melibatkan episode makanan berlebihan yang tidak terkendali dan berulang. Pentingnya untuk mencari bantuan profesional jika Anda atau seorang yang Anda kenal berjuang dengan kelainan makanan. Pilihlah pengobatan mungkin termasuk terapi. Ingat, intervensi dan dukungan dini sangat penting untuk pemulihan gangguan makanan. Anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah kelainan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan akan kenaikan berat badan dan menggambarkan tubuh yang menyimpang. Penderita anoreksia seringkali membatasi asupan makanannya, sehingga menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan dan malnutrisi parah. Gangguan ini dapat menimbulkan konsekuensi fisik dan psikologi yang serius dan memerlukan pengobatan komprehensif dan emosional.